Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, hari ini kita akan membahas kemungkinan yang terjadi pada saat sidang hari pertama. Saat sidang hari pertama ada kemungkinan terjadi penggugat dan tergugat datang. Kemungkinan yang kedua justru tergugatnya tidak datang. Kemungkinan yang ketiganya penggugatnya yang tidak datang. Apa makna konsekuensi hukumnya? Jika pada hari pertama pihak penggugat dan tergugat datang, maka berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR dan ketentuan dalam Perma nomor 1 tahun 2008 serta Perma nomor 1 tahun 2016 bahwa hakim wajib melakukan perdamaian kepada kedua belah pihak. Nah, dalam perdamaian menurut Perma nomor 1 tahun 2016 perdamaian itu akan ditengahi oleh seorang mediator. Mediator itu bisa ditunjuk dari pengadilan, bisa pula ditunjuk dari luar pengadilan. Kalau ditunjuk dari pengadilan biasanya free, tidak berbayar, sedangkan kalau di luar pengadilan itu biayanya ditanggung oleh kedua belah pihak. Nah, mediator ini ketika sudah ditunjuk, maka kemudian pada hari sidang pertama, sidang akan ditunda selama 30 hari kerja. Berarti kan di situ hari pertama sidang ditambah 30 hari kerja, maka hari ke-32 biasanya akan dibuka sidang. Nah, pada saat proses mediasi selama 30 hari itu kalau para pihak terjadi perdamaian, maka majelis hakim, mediator akan melaporkan kepada majelis hakim dan kemudian majelis hakim akan memeriksanya, terus kemudian akan kalau sudah tepat maka kemudian akan membuat akta vandading atau akta perdamaian. Dengan adanya akta vandading atau akta perdamaian itu maka perkara dianggap selesai dan perkara sudah tidak ada upaya hukum lagi, dianggap selesai dan berlaku asas nebis in idem. Untuk perkara yang sama tidak boleh untuk disidangkan kedua kalinya ya. Itu maknanya kan gitu. Jadi perkara selesai. Kalau ada para pihak yang tidak terima dan tidak melaksanakan putusan itu secara sukarela, maka pihak yang dirugikan itu bisa mengajukan langsung fiat eksekusi ke pengadilan. Artinya mengajukan permohonan untuk dilakukannya eksekusi atas hasil perdamaian itu. Itu kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua adalah penggugat hadir tetapi tergugat tidak hadir. Dalam hal penggugat hadir tergugat tidak hadir, maka biasanya majelis hakim akan memerintahkan kepada jurusita untuk melakukan panggilan dengan patut bagi pihak tergugat. Makna panggilan patut itu bagaimana? Yang pertama adalah dipanggil 3 kali berturut-turut. Terus kemudian yang kedua panggilannya harus disampaikan langsung kepada pihak tergugat. Dipanggil 3 kali berturut-turut itu biasanya waktu yang digunakan adalah 1 minggu. Jadi konteksnya 1 minggu dipanggil pertama, kok dia tidak datang pada hari sidang pertama, nanti dipanggil yang kedua, dikasih waktu 1 minggu atau 2 minggu, terus kemudian dipanggil yang ketiga. Terus kemudian panggilannya harus diterima langsung. Makna diterima langsung tidak harus diterima oleh pihak tergugat secara langsung. Tapi bisa saja makna dipanggil secara patut itu diterima oleh keluarganya atau oleh sapamnya. Kalau di situ tidak ada alamatnya, biasanya oleh kepala desa, itu pun sudah dianggap sebagai panggilan secara langsung. Nah, kalau sudah dipanggil 3 kali berturut-turut secara langsung, kok tetap tergugat tidak datang, maka proses selanjutnya adalah proses sidang tetap dilakukan, yaitu tanpa hadirnya pihak tergugat. Atau di dalam hukum acara perdata disebut sebagai pemeriksaan secara first take. Jadi secara first take, yaitu pemeriksaan yang dilakukan tanpa hadirnya pihak tergugat. Apakah dengan diperiksanya gugatan oleh gugatan penggugat tanpa adanya pihak tergugat itu otomatis akan memenangkan pihak penggugat? Jawabnya tidak demikian. Dikabulkan atau tidak dikabulkan suatu perkara itu tidak tergantung pada hadir tidaknya pihak tergugat, tapi tergantung pada seberapa jauh si penggugat mampu membuktikan segala gugatannya kepada pihak tergugat. Kalau bisa membuktikan, ya otomatis akan dikabulkan, tapi kalau tidak membuktikan, ya otomatis akan ditolak.
Dalam hal gugatan penggugat itu ketika diperiksa tanpa hadirnya pihak tergugat atau diperiksa secara first take dan pihak tergugat itu dikalahkan, maka upaya hukum yang dilakukan oleh tergugat adalah dengan mengajukan verset. Verset diajukan kepada majelis hakim yang memeriksa perkara. Jadi verset itu adalah upaya hukum atas putusan first take. Ini hanya milik tergugat. Sebaliknya, jika penggugat itu ternyata ditolak gugatannya, maka gugatan itu penggugat upaya hukumnya adalah dengan mengajukan banding. Itu dalam hal putusan tanpa hadirnya pihak tergugat, ya kan? Nah, ini dikabulkannya tergantung pada pembuktiannya. Nah, lanjut, persoalannya penggugat tidak hadir. Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka menurut ketentuan pasal 124 HIR, yaitu di situ dengan jelas mengatakan jikalau si penggugat walaupun telah dipanggil dengan patut tidak menghadap pengadilan negeri pada hari yang telah ditentukan itu dan tidak juga menyuruh seseorang lain menghadap selaku wakilnya, maka gugatannya dipandang gugur. Artinya konteksnya di sini putusan dianggap gugur. Dalam hal gugatan itu diputus gugur, maka pihak penggugat kalau akan mempersoalkan lagi dia harus mengajukan lagi. Berarti dia harus membayar biaya perkara lagi. Demikian para mahasiswa atas kemungkinan yang terjadi pada hari sidang pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.